Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Ali bin Abi Thalib pernah berkata, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan di zaman. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Anak wajib untuk kita didik dan kita lindungi. Oleh karenanya, merupakan tanggung jawab kita bersama untuk menjadikan anak-anak kita anak yang sehat, cerdas, dan kreatif. Saya Imron, Bupati Cirebon. Mari bersama kita saksikan persembahan untuk kesejahteraan anak berikut ini. Selamat menyaksikan. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPPKB P3A Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, penuh semangat. Pemirsa, tayangan Cirebon Karton kali ini bercerita tentang bagaimana PKBM menjadi lembaga yang dapat dijadikan bagi anak-anak kita yang tidak berkesempatan melanjutkan ke pendidikan formal Bunda Fatma, dan dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif pendidikan bagi mereka sebagai pemenuhan hak anak dalam pendidikan. Pada tayangan awal diperlihatkan bagaimana anak-anak usia sekolah di bidang SD maupun SMP yang tidak melanjutkan sekolah karena lebih senang membantu orang tuanya berdagang ketimbang sekolah secara formal. Sedangkan tayangan berikutnya terjadi pembahasan mengenai IPM Kabupaten Cirebon di ruang rapat Bapelit Bangda, khususnya menyangkut rata-rata lama sekolah anak di Kabupaten Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya hormati, alhamdulillah hari ini kita bisa dalam kondisi walafiat berkumpul di ruang Bapelit Bangda dalam hal untuk membicarakan mengenai kondisi pendidikan di Kabupaten Cirebon. Sebelum kami sampaikan terkait dengan hal itu, kami informasikan bahwasanya permasalahan pendidikan itu menjadi tugas tanggung jawab kita bersama. Ya. Kita ketahui saat ini, mohon maaf, usia sekolah, ya, terutama anak kita yang usia sekolah SD itu drop tercatat di Sila itu 902 dan untuk SMP ada 1948. Ini menjadi sebuah keprihatinan kita semuanya. Saya kira nanti dicek Mbak Eva untuk data-data itu, ya. Kemudian juga untuk dinas DPKB P3A itu aja. Sudah
Kami mohon untuk kesiapannya kira-kira seperti apa? Ya, siap Pak Kabit. Kita dari Dinas PPKB P3A Kabupaten Cirebon siap untuk memfasilitasi, memotivasi anak-anak supaya tetap mau sekolah, dan juga kita nanti akan menggandeng motekan untuk juga mensosialisasikan kepada masyarakat supaya tetap anak-anaknya bisa sekolah dan tidak drop out. Baik, ini ada Dinas Pendidikan dan teman-teman Dinas DPKB P3A. Dinas Pendidikan Pak Kabit tadi saya minta lewat PKBM yang ada di Kabupaten Cirebon didorong supaya PKBK Mandiri ini melakukan proses pembelajaran serta pendataan kepada warga anak-anak kita yang putus sekolah. Baik Pak, Dinas Pendidikan berapa PKBM yang saat ini ada? Ada 75 PKBM. 75 PKBM. Pak Kabit dari saya minta untuk itu dibantu. Silahkan Pak Heri punya pendapat barangkali. Insya Allah terima kasih sekali nih, harapan kami bisa membantu, dan harapan kami dari Dinas Pendidikan mudah-mudahan angka putus sekolah atau DO ini kita perkecil atau kita rasakan, atau bahkan kalau bisa sampai 0% jika ada nanti yang DO. Baik, jadi gini Bu, nanti ada sebuah strategi kita kerja bareng nih antara Bapelitbang Bangda, Dinas Pendidikan, kemudian dengan DPKB P3A melalui motekarnya Bu ya, untuk sama-sama kita perangi terkait dengan anak-anak kita yang memang belum sekolah. Jadi tugas kita bareng, pokoknya Dinas Pendidikan silakan nanti kawal itu PKBM. Kita dorong teman-teman, tutor sebagainya untuk berhasil mencari anak-anak kita dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mudah-mudahan harapan kita semua anak kita yang usia sekolah bisa selesai SD maupun SMP lulus dengan baik. Saya kira itu cukup. Cukup Pak. Baik, mudah-mudahan harapan kita, kemudian doa kita didengar Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPPKB P3A Kabupaten Cirebon. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga, baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan. Bila mendapati terjadinya KDRT dan tindak pidana perdagangan orang menimpa kerabat, keluarga, dan orang sekitar Anda, segera laporkan pada Lembaga Pelayanan Pengaduan, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2T P2A, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak tingkat kecamatan masing-masing, UPT P5A, DPP KB P3A kecamatan masing-masing, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di UPPA Polresta Cirebon, Puskesmas terdekat, atau Anda bisa menghubungi hotline layanan pengaduan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPPKB P3A Kabupaten Cirebon. Kenali dan awasi tindak perdagangan orang. Tahukah kamu, perempuan dan anak-anak paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang? Perilaku ini dijamin Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Apabila Anda mendapati terjadinya tindak pidana perdagangan orang menimpa kerabat, keluarga, dan orang sekitar Anda, segera laporkan kepada Lembaga Layanan Pengaduan, atau Anda bisa langsung menghubungi kami di nomor telepon 0800 Stop Perdagangan Orang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPPKB P3A Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPPKB P3A Kabupaten Cirebon. Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengungkap bahwa pandemi COVID-19 berdampak pada meningkatnya angka putus sekolah anak di Indonesia. Jumlahnya naik hingga 10 kali lipat. Mirisnya, angka putus sekolah semakin besar terjadi pada keluarga tidak mampu secara ekonomi.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI pun mencatat ada peningkatan anak putus sekolah selama pandemi COVID-19 sejak Januari 2021. Ada beberapa alasan yang menyebabkan anak putus sekolah, diantaranya karena menikah, bekerja, karena menunggak iuran SPP, ataupun karena kecanduan game online dan meninggal. Bagaimana dengan Kabupaten Cirebon? PM Kabupaten Cirebon mengalami kenaikan dari tahun ke tahun hingga mencapai angka 68,05 pada tahun 2018 dan terus meningkat menjadi 68,75 pada tahun 2020. Meskipun terus mengalami peningkatan, namun angka IPM pada tahun 2020 masih lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional yang mencapai 71,94 dan IPM Provinsi Jawa Barat yang mencapai 72,09. Meskipun demikian, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Cirebon masih berada di bawah rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Barat yang mencapai 8,55 tahun pada tahun 2020. Ini artinya masih banyak warga Kabupaten Cirebon yang mengalami dropout sekolah, tidak bisa melanjutkan sekolah sampai tidak lulus SMP. Untuk mengatasi anak-anak yang tidak dapat melanjutkan sekolah tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengarahkan mereka melanjutkan ke pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan non-formal yang ditujukan kepada warga negara yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan formal di sekolah, yaitu melalui Pusat Kegiatan Belajar Mengajar atau PKBM. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau lebih disingkat dengan istilah PKBM adalah suatu wadah berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat, diarahkan pada pemberian potensi untuk menggerakkan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Sedangkan program-program dalam PKBM antara lain pendidikan kesetaraan, paket A, B, maupun C, pendidikan keaksaraan, pendidikan kewirausahaan, dan pendidikan kecakapan hidup atau life skill. Yang perlu dipahami masyarakat adalah kelanjutan dari kegiatan pendidikan kesetaraan di PKBM. Anak-anak kita yang mengenyam pendidikan kesetaraan paket A, B, atau C ketika lulus dapat melanjutkan pada pendidikan umum yang lebih tinggi. Begitupun dengan lulusan PKBM yang siap bekerja. Mereka dapat bekerja di perusahaan, instansi, atau lembaga lainnya sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Selain itu banyak alumni-alumni PKBM yang sukses dalam berwirausaha. Oleh karena itu mari kita dorong anak-anak kita untuk melanjutkan sekolah. Khususnya bagi mereka yang mengalami dropout. PKBM merupakan pilihan bijaksana yang mengantarkan mereka menjadi generasi penerus bangsa yang sukses dalam bidangnya masing-masing. Berikutnya, Bunda Fatma, ada perbincangan santai antara Kabid PPA, Kasih PPKTPA, DPP KBP 3A dengan perwakilan Motekar, motivator ketahanan keluarga, dalam berkoordinasi tentang kegiatan bagaimana memberikan motivasi kepada anak-anak yang drop out dan keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, berdasarkan hasil rapat di Bappelit Bangda dan dengan Dinas Pendidikan, yaitu dalam rangka meningkatkan angka drop out di Kabupaten Cirebon, kita diharapkan untuk bisa memfasilitasi anak-anak yang terancam DO ini supaya tidak sampai drop out. Sebagai Motekar tentunya Ucok mempunyai tugas demikian, dan saya mohon Motekar tetap bisa mendampingi keluarga atau orang tua yang anak-anaknya terancam DO ini supaya anaknya tetap bisa bersekolah dan tidak sampai DO. Siap, Bu Kabid. Kami Motekar yang tersebar di 40 kecamatan siap menjalankan tugas apapun. Apa sih Bu yang tidak bisa kami berikan untuk DPP KBP 3A? Kami siap. Siap kan? Siap. Terima kasih Pak Nono. Saya tahu persis kerja keras Motekar. Anggap saja keliling kecamatan menemui para keluarga ini sebagai refreshing ya Pak Nono ya. Siap tuh. Siap. Wah, tambah semangat Bu, karena kalau door to door tuh, apalagi ada ininya jahenya Bu. Nah, itu bener Bu, itu semangatnya luar biasa. Iya. Nah itu tambah lama Bu nanti ya. Gak apa-apa dapat jahe, yang penting tugas terlaksana dengan baik ya Pak Nono ya. Siap, laksanakan Bu.
Kalau gitu main ke rumah saya aja Pak Nono, ada jahe, tinggal dikasih gula merah, jadi deh minuman menyenangkan. Nah, yang ini mah cocok Bu buat saya. Saya siap ke rumah Ibu. Kalau Pak Nono mah jahe yang lain, jangan heran Bu. Nah, mengada-ada aja Bu. Yang jelas saya sih tetap menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang saya harapkan supaya saya bisa sampai kakek nenek gitu. Iya Pak Nono, bagus, Pak Nono. Tentunya tugas kita semua laki-laki terutama untuk melindungi perempuan dan anak-anak ya. Siap. Semangat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPPKB P3A Kabupaten Cirebon. Jika Anda melihat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti 1. Kekerasan fisik, 2. Kekerasan psikis, 3. Kekerasan seksual, 4. Penelantaran, 5. Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, segeralah melaporkan agar kasus segera ditangani dan Anda tidak perlu bingung kemana Anda harus melaporkan. 1. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2T P2A. 2. Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak tingkat kecamatan dan desa masing-masing. 3. DPT P5A DPP KB P3A kecamatan masing-masing. 4. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPPA Polresta Cirebon. 5. Puskesmas terdekat. Mari kita semua menjaga dan melindungi perempuan dan anak agar selalu tersenyum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKB P3A Kabupaten Cirebon. Data perkawinan anak di Indonesia, 1 dari 9 perempuan usia 20 sampai 24 tahun menikah sebelum umur 18 tahun. Indonesia negara ke-7 di dunia dan kedua di ASEAN terbanyak perkawinan anak. Perkawinan anak bertentangan dengan komitmen negara dalam melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. Diingatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Target nasional menurunkan angka perkawinan anak dari 11,2% menjadi 8%. Stop perkawinan anak untuk kepentingan terbaik bagi 80 juta anak Indonesia agar anak bahagia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKB P3A Kabupaten Cirebon. Halo, sekarang saya akan membahas tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual yang tercantum dalam undang-undang sebagai berikut. Lalu, ada penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan lainnya yang tercantum juga dalam undang-undang. Apabila Anda mendapati terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak yang menimpa kerabat, keluarga, atau orang sekitar Anda, segera laporkan kepada lembaga layanan pengaduan sebagai berikut. Anda bisa langsung menghubungi kami di nomor telepon berikut ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPPKB P3A Kabupaten
musik, kemudian ada hadro. Jadi kita merekrut semua hobi-hobi dan minat-minat seluruh siswa-siswi atau warga belajar PKBM Ar-Rahman Bekasi, seperti itu. Ya, keberadaan PKBM Ar-Rahman sendiri untuk mengangkat kepada anak-anak yang drop out, bagaimana? Apakah sudah dilaksanakan berjalan? Sudah. Jadi kami melakukan sosialisasi ke semua RT, RW dan lain sebagainya. Kemudian ketika mereka daftar ke PKBM Ar-Rahman Kecamatan Meru, saya analisis, saya diagnosis kelemahan-kelemahannya apa, hobi-hobinya apa, supaya kami bisa mengetahui bakat-bakat mereka. Ada misalnya di antara mereka itu yang bakatnya musik, saya arahkan ke ekskul musik. Ada yang bakatnya ngaji, saya arahkan ke ekskul ngaji. Ada yang bakatnya masak, kuliner, saya arahkan ke ekskulnya. Tetap komputer juga ada seperti itu. Nah, supaya mereka itu pada hobi dan minatnya masing-masing. Mudah-mudahan selain belajar ilmu pengetahuan, belajar juga keterampilan dan life skill. Kemudian setelah mereka lulus, mereka saya bawa ke Dinas Tenaga Kerja di Pamijahan untuk melamar pekerjaan. Di sana akan dibimbing dan dilatih oleh para petugas di sana untuk siap kerja. Di kegiatan berikutnya diperlihatkan bagaimana kegiatan pembelajaran di PKBM Ar-Rahman yang pelaksanaannya tentu menarik dan menyenangkan bagi siswa-siswanya. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Hari ini kalian akan belajar mendengarkan. Satu tema dari bahasa Inggris yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai introducing myself. Introducing myself itu adalah memperkenalkan diri kita sendiri. Pernah kalian memperkenalkan diri sendiri? Pernah ya? Ya, dari mulai menyebutkan nama lengkap, apalagi ya? Alamat, terus apa lagi? Umur, usia, hobi ya. Terus kalian belajar di mana? Oke, sekarang komputernya sudah siap semua? Ya, sekarang kita akan memulai di judul, bagian judul. Kita ketik bersama-sama ya. Introducing myself. Itu satu kalimat. Hello, I would like to introduce myself. My full name is. Nah, kalau my full name is itu berarti nama lengkap saya adalah. Silakan kalian bisa isi dengan nama lengkap masing-masing. Untuk pembelajaran matematika kali ini kita akan belajar tentang aritmatika. Ini Bapak akan menuliskan sebuah permasalahan matematika yang berhubungan tentang aritmatika. Misalkan ada seorang pembeli membeli 10 buah durian. Nah, dia membayar dengan uang sebesar 300.000 rupiah. Terus lalu dia mendapatkan kembaliannya sebesar 30.000 rupiah. Selanjutnya Bu Ani, perbincangan anak-anak tentang kegiatan pembelajaran di PKBM Ar-Rahman yang menarik dan menyenangkan, yang membuat mereka betah dan antusias melaksanakan pembelajaran dan life skill. Adik-adik di sini. Iya Kak. Boleh kenalan nggak? Boleh Kak. Namanya siapa? Aku Hidayat Kak. Adik di sini belajar baru. Dan kalau itu mau nanya nama kakak siapa? Nama saya Yan. Kakaknya? Saya Imam. Gimana? Gimana? Pelajaran di sini? Ya alhamdulillah. Senang asli gitu lah. Terus gurunya gimana? Ya tentang guru yang saya tahu itu ya alhamdulillah ramah-ramah, baik-baik juga. Sebelumnya saya dari Paket D.
Ada school, ada hadro, ada di lab komputer. Banyak ya kegiatan di sini ya Kak? Iya banyak. Wah sekarang bagus ya? Iya, sekarang udah beda banget tempatnya dan raketnya juga rapi sekarang. Beda dari yang dulu gitu ya. Dari masih zamannya saya kan ini sekarang udah berubah persen. Bagus lah. Bukunya juga tambah banyak sih. Hai Kak. Iya deh. Iya deh. Kalian anak baru? Iya Iya Kak. Kak. Anak baru di sini. Kakak lu di sini? Iya. Terus ini main bagus ya sekarang? Iya Kak. Sekarang banyak perubahan. Dari zamannya Bapak mah belum begini, belum seperti ini. Sekarang udah canggih, udah bagus, udah rapi, Dan banyak juga ya. Kalau boleh tahu Kakak sekarang kerja apa kuliah? Kalau aku sekarang kuliah. Kuliah di mana Kak? Kuliah di salah satu universitas di Cirebon. Wah hebat ya Kak. Iya. Kamu sendiri gimana cuy? Saya udah kerja di PT Cirebon di pabrik ini Gula. Di dalam masyarakat, Iya. Bunda Fatma, Iya. masih ada dan kita temukan anak-anak yang lebih senang membantu orang tuanya berdagang ketimbang bersekolah di pendidikan formal. Nah, untuk menanggulangi hal ini, tentu kita harus peduli dan memotivasi mereka agar mereka mau kembali ke sekolah. Sinergitas antara Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dengan DPPKB P3A melalui PKBM ini sangat-sangat membantu anak-anak sehingga anak-anak ini bisa mendapatkan haknya kembali di dalam bidang pendidikan. Aku anak sehat, cerdas, kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPPKB P3A Kabupaten Cirebon.